Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bab 5, yaitu kepribadian dan nilai. Definisi kepribadian ditemukan oleh Gary Alpert 70 tahun yang lalu. Dengan mengetahui kepribadian, seseorang dapat meramalkan perilaku yang akan ditampilkan oleh orang tersebut dalam menghadapi suatu situasi tertentu. Lalu manfaat untuk manajer yaitu untuk proses pengambilan keputusan dalam merekrut pegawai atau karyawan, lalu agar mudah menempatkan orang di posisi yang tepat. Ada definisi kepribadian. Kepribadian atau personality adalah jumlah total cara-cara di mana seseorang individual beraksi dan berinteraksi dengan orang lain. Faktor yang mempengaruhi kepribadian itu dibagi menjadi 3. Ada heredity, yaitu keturunan, environment atau lingkungan, dan ada situation atau situasi. Lalu indikator tipe Myers-Briggs yaitu sebuah tes kepribadian yang mengelompokkan 4 karakteristik dan mengklasifikasikan orang dalam satu dari 16 tipe kepribadian. MBTI juga merupakan instrumen 100 pertanyaan yang menanyakan orang-orang apa yang biasanya mereka rasakan atau lakukan dalam berbagai situasi. Para responden diklasifikasikan sebagai ekstrovert atau introvert, perasaan atau intuitif, memikirkan atau merasakan, dan menilai atau menerima. 4 karakteristik. Ada ekstrovert versus introvert, ada memikirkan, thinking versus merasakan, perasaan versus intuitif, menilai versus menerima. Lalu ada model kepribadian 5 besar, yaitu ada ekstraversi, keramahan, kehati-hatian, disabilitas emosional, keterbukaan pada pengalaman. Lalu model sifat-sifat 5 besar yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama yaitu stabilitas emosi, lebih sedikit berpikir negatif, keahlian interpersonal yang lebih baik. Lalu ekstraversi itu dominansi sosial yang lebih besar. Lalu keterbukaan itu meningkatkan pembelajaran lebih kreatif. Terus keramahan lebih disukai dan lebih patuh dan taat terhadap peraturan. Lalu ada kehati-hatian, yaitu lebih terdorong dan disiplin. Ada dark trait. Di sini ada Machiavellianisme, ada Machiavellianisme. Seorang individu yang dominan, pragmatis, mempertahankan jarak emosional, dan percaya bahwa hasil membenarkan. Kayak jika itu berhasil, gunakanlah. Konsisten dengan perspektif. Sejumlah riset telah menemukan orang yang dominan memanipulasi lebih banyak. Memang lebih banyak dipengaruhi, lebih sedikit. Satu berhasil, gunakanlah. Konsisten dengan perspektif. Sejumlah riset telah menemukan orang yang dominan memanipulasi lebih banyak. Memang lebih banyak dipengaruhi, lebih sedikit, serta mempengaruhi orang lain lebih banyak dibandingkan rendah. Yaitu ada narsisme, kecenderungan untuk sombong, memiliki rasa berlebihan akan pentingnya diri, membutuhkan kekaguman yang berlebihan, memiliki rasa kelayakan. Lalu ada psikopat, kecenderungan sedikitnya kepedulian atas orang lain dan kurangnya rasa bersalah atau menyesal saat kerangka kerja, pendekatan atau penghindaran. Kerangka kerja di mana individu beraksi pada rangsangan. Motivasi pendekatan adalah ketertarikan kita pada rangsangan positif, dan motivasi penghindaraan adalah respon kita pada rangsangan negatif. Lalu ada teori kekuatan situasi, sebuah teori yang mengidentifikasikan bahwa cara kepribadian berinteraksi ke dalam perilaku bergantung pada kekuatan situasi. Dengan kekuatan situasi, maksudnya adalah tingkat di mana norma-norma petunjuk atau standar mendikte perilaku yang pantas. Situasi yang kuat menekan kita untuk menampilkan perilaku yang benar. Situasi yang kuat menekan kita untuk menampilkan perilaku yang benar, dengan jelas menunjukkan perilaku apa itu yang dilarang dan yang salah.
Sebaliknya, dalam situasi yang lemah, apapun dapat terjadi, sehingga kita lebih bebas untuk mengungkapkan kepribadian kita dalam berperilaku. Lalu ada 4 elemen. Yang pertama ada kejelasan, yang kedua ada konsistensif, yang ketiga ada batasan. Apapun dapat terjadi, sehingga kita lebih bebas untuk mengungkapkan kepribadian kita dalam berperilaku. Lalu ada 4 elemen. Yang pertama ada kejelasan, yang kedua ada konsistensif, yang ketiga ada batasan, dan keempat ada yang konsekuensi. Lalu ada teori aktivasi sifat, yaitu sebuah teori yang memprediksi bahwa beberapa situasi, peristiwa, atau intervensi mengaktivitaskan sebuah sifat lebih dari yang lainnya. Lalu kita masuk ke nilai. Nilai yaitu keyakinan dasar bahwa meyakinkan dasar bahwa sebuah mode tindakan spesifik atau akhir dari keberadaan lebih diinginkan secara pribadi atau sosial dibandingkan mode tindakan atau akhir keberadaan lawannya atau kebalikannya, yaitu sistem nilai atau value system, sebuah hierarki berdasarkan sebuah peringkat atas nilai-nilai individu dari sisi intensitasnya. Lalu ada pentingnya nilai dan pembentukan nilai. Nilai terminal, yaitu hasil akhir yang diinginkan dari keberadaan sasaran yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Lalu ada nilai instrumental, mode perilaku yang lebih disukai atau alat untuk mencapai nilai terminal seseorang. Lalu mengaitkan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja. Ada kecocokan kepribadian pekerja, mengaitkan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja, yaitu kecocokan kepribadian pekerja. Teori kecocokan kepribadian pekerja adalah sebuah teori yang mengidentifikasi 6 tipe kepribadian dan mengusulkan bahwa kecocokan antara tipe kepribadian dan lingkungan pekerjaan menentukan kepuasan dan perputaran. Lalu ada kecocokan organisasi. Kecocokan orang organisasi pada dasarnya berpendapat bahwa orang-orang tertarik pada dan dipilih oleh organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka, dan mereka meninggalkan organisasi yang tidak cocok dengan kepribadiannya. Jadi dia bakal milih organisasi yang sesuai dengan keinginan di dalam hatinya gitu kan. Lalu ada nilai internasional. Salah satu pendekatan yang paling dirujuk secara luas untuk menganalisis variasi di antara budaya dilakukan di akhir 1970-an oleh Great Halstead menyurvei lebih dari 116 pekerja IBM di 40 negara mengenai nilai-nilai terkait pekerjaan mereka dan mendapati bahwa manajer dan pekerja beragam dalam 5 dimensi nilai dan budaya nasional. Lalu ada 5 dimensi nilai dan kebudayaan nasional. Yang pertama ada jarak kekuasaan, yang kedua ada individualisme versus kolektivisme, yaitu ada maskulinitas dan femininitas. Lalu ada kerangka global untuk menilai kebudayaan. Dimulai tahun 1993, program riset kepemimpinan global efektivitas perilaku organisasi adalah sebuah investigasi lintas budaya yang berkelanjutan atas kepemimpinan dan budaya dan nasional. Lalu ada dengan menggunakan data dari 825 organisasi di 62 negara, tim global mengidentifikasi 9 dimensi yang menyerupai dimensi-dimensi Halstead. Perbedaan utama adalah bahwa kerangka global menambahkan dimensi-dimensi seperti orientasi kemanusiaan serta orientasi kinerja. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau banyak bahasa yang kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.